Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu kemarin tentang kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian. Adapun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang yang pertama, respon dari masyarakat Arab terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu tentang tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyiarkan agama Islam di kota Mekah. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar masyarakat Mekah menolak dan sebagian kecil menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy tidak senang menerima akan kedatangan agama Islam di kota Mekah. Para tokoh kaum Quraisy menyebarkan isu bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang tidak benar, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh terhadap isu-isu tersebut. Faktor yang menyebabkan ajaran Nabi Muhammad SAW ditolak ketika beliau berada di kota Mekah adalah yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Antara kenabian dengan kekuasaan, kaum Quraisy tidak mampu membedakannya. Kaum Quraisy menganggap bahwa jika mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW, maka artinya mereka tunduk kepada Nabi Muhammad SAW serta tunduk kepada Bani Hashim. Kemudian yang kedua, hilangnya status sosial. Adanya kasta dan penggolongan-penggolongan status dalam masyarakat Quraisy. Para tokoh Quraisy pada umumnya berstatus sosial tinggi. Mereka keberatan jika status sosial disamakan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata pencarian dari masyarakat pada saat itu. Itulah alasannya mereka menolak dakwah Nabi, karena mereka takut akan kehilangan mata pencarian. Tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah, yang pertama yaitu ancaman, kemudian penghinaan dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dihina dengan sebutan-sebutan seperti orang gila, kemudian tukang sihir, dan anak celaka, dan lain-lain. Pada suatu saat Rasulullah pun pernah dilempari dengan kotoran domba. Dan untuk mencelakakan Rasulullah, di depan pintu rumah Rasulullah sendiri pernah diletakkan duri yang sangat tajam. Ancaman, penghinaan, dan siksaan terhadap pengikut
Rasulullah SAW. Misalnya penghinaan dan penyiksaan terhadap Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di bawah terik matahari, kemudian dilempari dengan batu. Selain Bilal, ada juga Zamirah, sahabat dari Nabi Muhammad, yang matanya dicungkil hingga ia buta. Kemudian yang ketiga yaitu bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang tercantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah menghentikan kegiatannya dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, tantangan dan rintangan yang dialami oleh Rasulullah yaitu membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Ini langsung ditolak tegas oleh Nabi dengan firman Allah dalam surat Al-Kafirun. Kemudian tantangan dan rintangan yang selanjutnya yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Yang selanjutnya adalah menghasut masyarakat Mekah. Jadi orang kafir Quraisy menyebarkan berita bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan jambi-jambi untuk membuat mereka supaya tertenung. Kemudian yang selanjutnya adalah pengasingan dan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik itu melakukan transaksi jual beli, kemudian menikah ataupun dinikahi, dan menengok orang yang sakit atau menolong dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian yang terakhir, tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW yaitu mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam ataupun orang Islam. Ini dilakukan misalnya ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi. Kafir menghadap Raja Habsyi yang pada saat itu kebetulan beragama Nasrani, menjelaskan tentang ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat tidak benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlu kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Imran ayat 110. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.